Kan 3-4 sama orangnya juga ada. Iya kan harus dirawat kan sudah kita jadinya bahwa orang-orang di bangsa kita itu fisik boleh usia senja tapi semangat. Sekarang sudah ada klinik, sudah ada launching apotek hari ini, terus toko sembako grosir, terus ada PAUD, ada SD, ada BNT, ada masnya. Nah, saya tanya, Yayasan Amikin ini berafiliasi ke ormas yang sudah besar ada nggak? Ternyata tidak ke NU, tidak ke PIRI, tidak ke Muhammadiyah, tidak ke FDA, tidak ke mana. Artinya dia berdiri sendiri, tapi bisa eksis. Kita sudah mulai, ketua yayasannya aja nggak ikut kok bergabung di sana, di BMT-nya. Ketua yayasannya jadi juga melarang kok untuk melakukan pinjaman atau transaksi di sini. Kenapa? Karena dia menilai itu belum benar. Ya, walaupun dia sebagai ketua. Namun karena mereka tidak punya konsep yang sempurna, setelah saya sampaikan itu Pak Suryonya Pak tergabungkan semua di Karena sampah itu kalau hanya dikonsep secara bank sampah, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah lagi-lagi hanya habis dimakan, habis diminum, habis dibangunan, habis operasional. Ujuk-ujuk uang dihabiskan. Giliran orang mau butuh pinjaman, prakteknya mau butuh pinjaman, prakteknya riba. Sampah yang akhirnya menjadi masalah lingkungan, kenapa nggak dijadikan pahala saja untuk menjadi yang pasti akan dia tuai di dunia dan di akhir. Tapi sama bank sedekah, setelah ini jadi uang, ketika itu kita pinjamkan, pahalanya kan 18 kali lipat pahala sedekah. Siapa yang mendapatkan? Kita juga. Ya Pak? Dari satu yang disedekahkan ke bank sedekah, akhirnya dipinjam oleh orang. Ini dari siapa saja nih harta ini? Tidak ada fungsi. Kan gitu. Walau dari bentuk sampah. Walau dalam bentuk sampah. Tetapi sama kita kan akan dijadikan uang. Nah, pada saat dijadikan uang kan nanti asal muasalnya nanti dilihat. Oh ini kita jadi ningsih nih. Kemarin sedekah buku-buku yang sebagian besar itu diuangkan, yang sebagian besar dimasukkan perpustakaan. Nah, saat orang baca buku, wah ini koleksi dari Bunda Jatiningsih. Kan selalu mendapat ya istilahnya apa ya, masalah dari pengajian, seorang ibu, terus akhirnya sampai numpuk. Sekarang sudah 3 tahun ini lebih, saya belum bisa ya bersih-bersih lah. Iya, kapan-kapan insya Allah ya. Kertas-kertas gini loh Bunda ya, bahkan kayak itu tuh, ya anu ini marah, kan bisa. Bahkan misalnya kertas kayak gitu, bisa. Untuk memerangi riba, perang itu kan butuh amunisi kan benar. Nah amunisi ini adalah dengan yang kita sedekahkan. Apa itu? Bisa sampah, bisa beras, bisa koin, bisa berkas, bisa istilah belanja. Nah kerjakanlah ini sama-sama kita. Yang kita niatkan untuk memerangi riba loh. Bukan untuk selain itu. Nah nanti kalau sudah ke sana, otomatis kan harta itu melimpah terus. Dan kita akan menghasilkan apa? Satu, pengusaha kaya raya solid. Dua, orang kaya raya dekat. Nah, misalnya kayak Bunda Jatiningsih lah. Kalau setiap hari penghasilan Bunda itu adalah 1 miliar, Bunda Jatiningsih lah. Kalau setiap hari penghasilan Bunda itu adalah 1 miliar setiap hari, misalnya, ya toh? Mungkin Bunda punya villa, punya pom bensin, dan apa kan gitu kan? Nah, artinya di rekening Bunda itu setiap hari masuk minimal 1 miliar. Ketika ada orang datang ke Bunda, saya mau pinjam uang 100 juta,
Bunda Jatinegara adalah orang yang soleh, yang kaya raya, pertama pasti Bunda pinjamkan, ya kan? Pasti tanpa riba. Kenapa kok tanpa riba? Lah untuk apa? Bunda mau untuk apa lagi? Setiap hari aja pemasukannya 1 miliar, ada kan gitu kan? Makanya otomatis ketika ada orang mau pinjam, nggak akan mungkin orang kaya raya soleh itu mau membungakan uangnya, nggak mungkin. Ya kan, benar kan? 1 hari dengan orang bersedekah 1.000 rupiah, ya kan, benar kan? 1 miliar itu bisa menghasilkan satu usaha yang dahsyat. Saya bisanya begitu kecil-kecilan ya saya jalankan. Silakan diminum dulu Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz. Saya bingung nanti apa yang saya suka. Kegiatannya pokoknya senyamannya aja Bunda ya. iya, Nah, nanti kalau sudah kira-kira banyak ya saya ngapain Bunda Nur doanya saja untuk Pak Ustadz, untuk saya dan keluarga saya sama kesehatan saya bisa sehat pulih kembali. Jangan kapok ya. amin. Saya juga minta ke Bunda Jatinegara jangan kapok untuk selalu mengamalkan sunnah Fadilah. Pamit ya Bunda ya. Matur nuwun saya.